Assalamualaikum, selamat sore, salam rahayu. Saya menemukan satu video yang bisa dibilang aduh. Padahal ini orang, saya yakin orang Nusantara, tapi cara berpikirnya itu ini loh. Orang-orang yang tidak mengenali jati diri negaranya. Ini videonya nih, pendek saja ya. Sadaf Ma'alawi itu adalah Turiah Rasulullah SAW yang mengikuti ulama-ulama terdahulu, wabil khusus ulama terkenal, ulama besar Indonesia, yaitu Imam Nawawi. Ini secara tidak disadari bahwa dengan masalah ini sampai kita orang-orang Nahdliyin sampai bermusuhan. Udah cukup kan? Gini aja kan, segitu aja. Ini loh, ini contoh orang-orang yang nggak paham tentang jati diri hidupnya, jati diri sukunya, bangsanya, bahasanya. Dia tuh nggak kenal apa yang diajarkan para leluhur kita. Leluhur kita tuh mengajarkan apa? Banyak perbedaan tuh nggak masalah. Sejak kapan di Indonesia ini perbedaan jadi masalah? Kita tuh sudah teruji 350 tahun. Kalau sampai sekarang berapa coba? Sudah teruji. Soal pembahasan soal nasab contohnya, tesis nasab. Itu bagian dari perbedaan. Dan itu biasa. Tetapi apa yang di otak mereka? Mereka tuh ikut-ikutan jadi eksklusif. Padahal leluhur kita itu dari dulu mengajarkan inklusif. Apalagi Wali Songo, udah datang dulu. Udah datang lebih dulu. Mereka tuh bisa beradaptasi dengan apa saja, dengan budaya dan lain sebagainya. Tetapi Pak Alwi coba, mereka tuh eksklusif. Orang-orang yang sebenarnya dia itu di dalam prakteknya itu melihat nilai-nilai apa yang dipandang mereka, dirasa mereka itu, mereka tuh paling benar. Kalau udah paling benar biasanya, misalkan untuk membahas saja soal tesis nasab, karena buntu, nggak ada jawaban, maka akhirnya yang keluar apa? Radikalisme, persekusi, hasad, lalu membuat framing apa? Adu domba, menakut-nakuti. Karena backgroundnya itu dia melihat nilai, itu caranya itu salah. Menganggap nilai apa yang mereka pahami, apa yang mereka yakini itu paling benar. Padahal kebenaran itu tidak seperti itu. Orang tuh bisa memandang kebenaran itu dari berbagai macam sudut pandang. Coba kita lihat ke belakang deh, leluhur-leluhur kita. Saat Islam itu datang, apakah candi itu dihancurkan? Tidak toh. Karena tahu di situ ada nilai apa? Nilai leluhur, walaupun beda agama. Tidak dihancurkan. Lalu siapa yang dulu mengebom Borobudur itu? Siapa? Itu karena mereka itu meyakini nilai-nilai mereka itu eksklusif. Jadi mereka seperti orang alergi. Ini apa ini nggak benar gitu loh. Salah ini, yang benar tuh kita. Akhirnya yang timbul apa? Radikalisme. Dan karakter orang radikalisme itu, jika misalkan dia menemui suatu hal perbedaan, karena buntu, dia akan menakut-nakuti, kualat, nanti perang lah, kerusuhan lah. Padahal ini Indonesia, Nusantara, sejak dulu nenek moyang kita mengajarkan berbeda itu hal biasa. Terbukti kok ratusan tahun, ya kan? Lalu saat mereka tuh datang berbicara semacam itu di publik, itu bodohin kalian loh, mengajak kalian tuh kembali ke arah apa? Zaman jahiliyah sesungguhnya. Coba Anda pelajari zaman jahiliyah itu bagaimana. Saat mereka menemui sesuatu hal yang buntu, yang ada apa? Persekusi, pembunuhan, peperangan. Kalau untuk yang dari awalnya ya biasa, menakut-nakuti, ini mengadu domba, ini itu memecah belah. Lah, kita lihat background leluhur kita. Mereka terbiasa dengan hal-hal yang beda, terutama Wali Songo. Iya toh? Apa lupa? Kamu ikut-ikutan eksklusif seperti mereka. Bingung dengan perbedaan, harus seragam seakan-akan. Maka saat muncul tesis nasab itu, karena itu mentokin mereka, maka mereka nggak bisa mempunyai amunisi untuk membalasnya. Bagaimana ini? Mematahkan bagaimana ini? Akhirnya membuat apa? Narasi ini adu domba.
antara ulama dan habib, antara ustadz dan kiai. Kita malah jadi terbelakang kalau begitu. Sesungguhnya soal ini bukan hanya soal nasab loh. Soal balu itu tidak hanya soal nasab. Soal kitab-kitabnya saja tuh banyak kali yang ganjil. Kitab-kitabnya. Dan itu diajarkan mereka di kalangan mereka. Kalau kita mempelajari kitab-kitabnya, bahkan kita nonton dari beberapa ustadz-ustadz kita, teman-teman kita, itu jelas ajarannya itu lebih terbelakang, lebih eksklusif itu. Bahkan bisa dibilang apa ya, kalau orang-orang yang bisa dibilang anti-anti hal yang keramat itu halu. Kalau soal halu ini bahasanya luas gitu loh. Walau saya tidak sepakat dengan beberapa orang yang mengatakan semua hal-hal yang kayak itu dari halu itu salah juga. Tetapi kalau kita membaca kitab-kitabnya mereka, banyak kehaluan yang bisa dibilang kelewat batas, di luar logika, dan membodohin otak kita gitu loh. Apalagi itu dikatakan kadang ada dari mereka yang katanya ulama berbicara soal hal seperti itu. Itu membodohin kita. Kita lihat ke belakang lah. Sorry saja ya, ke negaranya sana lah, leluhurnya. Itu lebih terbelakang dari negara kita. Mau apanya ekonomi, agamanya, apa? Coba apa? Mereka masih perang kok. Kita itu berbeda sudah lama, sudah sejak lama. Perbedaan itu biasa. Jadi kalau ada orang itu soal nasab ini lalu membawa-bawa agama sebagai perlindungan diri karena nasabnya diulik orang, dikoreksi orang. Ini orang-orang yang bisa dibilang orang-orang yang dia gaya hidupnya, cara hidupnya ya seperti itu, maklar-maklar penjual agama sesungguhnya. Dulu main politik, isu yang dibawa apa? Agama atau juga. Lalu membela nasabnya, memakai apa? Pasti disangkutkan ke situ. Dari dulu tuh ya begitu. Bahkan sampai untuk menjatuhkan sisi politik saja mereka menggunakan juga penistaan agama. Mencari celah itu padahal udah lama itu, berkali-kali demo bahkan puluhan kali itu nggak mempan. Akhirnya mendapatkan peluang itu, walau diakui oleh orang yang ngedit itu ternyata itu editan. Jadi celah apapun itu dicari, orang-orang eksklusif itu seperti itu. Makanya mereka cenderung radikal jika menemukan suatu perbedaan. Nah, orang-orang ini, orang-orang yang Nusantara ini, kalian tuh nggak mengenali Wali Songo, nggak mengenali cara kerja Wali Songo, nggak mengenali cara dakwah Wali Songo. Harusnya kalian tuh sadar, Wali Songo itu masuk ke Indonesia itu dengan cara inklusif. Mereka tuh paham bagaimana beradaptasi dengan sesuatu yang berbeda. Apakah Wali Songo itu misalkan mengajar orang Hindu jadi orang Islam itu dengan cara radikal, dengan cara menakut-nakuti? Tidak. Itu perbedaan loh. Kamu kira nggak beda? Beratnya seperti apa coba? Ini Islam, ini Hindu saat itu. Bahkan kejawen Hindu juga ada. Untuk masuk kemari itu bagaimana coba? Coba. Apakah menggunakan rasa untuk menakut-nakuti, mengkafir-kafirkan? Ya ini ada tes nasab, jelas ilmunya ada, bukunya ada, kitabnya ada. Tetapi isu yang mereka ambil apa? Ini upaya pecah belah, adu domba. Orang-orang yang berpikir radikal, yang eksklusif kok berbicara soal harmoni, soal persatuan, aneh. Ini hanya kamuflase gitu loh sesungguhnya. Mereka tuh kamuflase semacam itu. Ujungnya apa? Gak boleh perbedaan. Kan begitu jadinya. Gimana coba? Itu menjadikan diri kita lebih ke belakang. Bahkan di agama perbedaan membawa apa? Rahmat. Ya toh? Jadi jangan mau percaya orang-orang yang berbicara ini adu domba. Aduh, mereka ini orang-orang yang memang pelajaran mereka dari kecil itu ada budaya itu bukan orang-orang Nusantara sesungguhnya. Nah, kenyataannya kan begitu. Mereka kalau berbicara, coba kalau ceramah, isinya doktrin semua itu. Banyak yang seperti itu, walaupun ada yang tidak. Banyak doktrin, apalagi cerita yang waduh, yang berhubungan dengan kesaktian, kegaiban gitu. Masih sakti orang Indonesia. Betul, masih sakti orang Indonesia. Tapi mana ada ulama-ulama Indonesia semacam itu, menakut-nakuti kalau kamu ini nanti gini. Wassalam.